Kisah ini datang dari seorang tabi'in, namanya Urwah bin Zubair. Ada yang pernah dengar? Jadi ceritanya, waktu itu Urwah bin Zubair ini pernah sakit kakinya. Kayak ada tumor gitu ya di kakinya. Terus si dokter teh memutuskan kayaknya Cina ini teh kakinya harus dipotong Cina ya. Langsungnya dokter teh datang ke si Urwah untuk minta pendapatnya. Wahai Urwah, kaki kamu ini udah kena bakteri dulu, kalau bahasanya gitu ya, udah kena virus gitu. Kalau dibiarin nanti si virusnya teh bakal nyebar gitu, bakal menggerogoti seluruh tubuh Cina gitu. Kalau kamu mau, kami akan potong Cina. Kata Urwah teh, ya sudah, saya ridho dengan ketentuan Allah. Jika itu yang terbaik maka lakukan. Udah ya, si antara dokter dan Urwah udah sepakat mau dioperasi gitu. Nah sebelum dimulai dioperasi, si dokter teh ngasih nawarin bius, tapi bius yang pakai Homer. Biar apa Cina? Kalau pakai Homer dia bakal tetap sadar, tapi si sakitnya bakal nggak kerasa sakit gitulah. Karena meren Urwah teh tahu ya, si Homer teh haram ya. Jadi dia gak mau setetes pun ada di tubuhnya Cina gitu. Jadi ditolak. Oh Cina, kalau gak mau, kata dokter teh, pakai dibius aja Cina. Apa itu Cina? Dibius teh kamu bakal dikasih kain, terus kain itu dikasih cairan, terus kamu hirup, dan pas kamu hirup bakal udah hilang sadar gitu ya, hilang kesadarannya, dan kayak dibius total gitu. Oh Cina, kalau pakai itu saya nggak akan ngerasa sakit Cina. Ke si dokter teh, iya nggak akan ngerasa Cina, nggak akan ngerasa sakit. Kata Urwah teh, Cina, saya berlindung dari barang-barang seperti itu. Bukankah Cina kalau sakit itu kifarat dosa? Bukankah sakit itu bukankah Cina kalau sakit Allah ampuni dosa saya Cina gitu. Jadi Homer dan bius itu ditolak. Rapat dewe-nya si dokternya teh. Rapat lagi Cina, langsung dikirim beberapa orang laki-laki buat megangin si Urwah, karena gak mau kan diobat, gak mau gitulah, di Homer, di bius gak mau dipegangin Cina. Langsung datang Cina, langsung datang laki-laki teh, beberapa laki-laki teh. Cina mau apa Cina? Mau megangin. Dan soalnya kan maksudnya takutnya nanti pas operasi kamu bakal meronta-ronta karena ada sakitnya, maksudnya gak dibius gitu. Cina, gak usah Cina, gak perlu. Terus gimana? Kata dokter teh, ya Cina, biarin aja saya berzikir kepada Allah Cina. Nanti kalau udah lihat saya khusyuk, boleh mulai Urwah teh. Kata Urwah, udah ya, mulai si Urwah teh berzikir subhanallah gitu ya, Allahu akbar, la haula wala quwwata, terus ya gitu. Dan si dokter teh mulai ragu, bener artinya bakal bisa gitu ya si Urwah teh. Terus mulai step pertama adalah si dokter teh mengiris kulitnya sesuai lingkar si kaki. Terusnya si Urwah teh terus dikir udah kulitnya beres, terus dagingnya teh memang bener dipotong ya, jika kamari kurban gitu kumaha. Daging udah dipotong. Terus sekarang yang berat Cina, yang berat pakai gergaji tulangnya sampai ada bunyinya gitu ya, set gitulah, ada suara. Udah gitu si dokter teh manggil, kan si Urwah teh lagi tenggelam dengan zikirnya ya. Langsung si dokter teh, Urwah Cina, ya Urwah, udah Cina, Urwah belum Cina, tapi ini bakal sakit, kamu bakal ini teh rasa yang paling sakit Cina gitu. Kata dokter teh Cina, ya sudah Cina, saya akan ingat Allah lagi. Terus saya dikir lagi. Tiba-tiba kaki yang tadi udah dipotong terus dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih. Nah dari situ si Urwah teh bilang Allahu Akbar, langsung pingsan. Nah dari kisah Urwah ini, apakah Urwah itu tidak merasakan sakit? Sakitnya pasti, karena sakit itu manusiawi. Hanya saja sakitnya itu kalah dengan cintanya dia ke Allah, dan ia ridho akan semua ketentuan Allah. Kadang kalau kita lihat sekarang ini, banyak orang yang berlebihan dalam mengekspresikan cinta kepada makhluknya. Ada orang yang rela berkorban jiwa dan raganya ya, hartanya untuk orang yang dicintainya, rela ngelakuin apapun ya demi si yang dicintainya. Dan jika cinta tidak didasari karena Allah, maka akan pudar dengan sendirinya. Cinta itu adalah kekuatan yang paling besar yang diberikan Allah kepada makhluknya, dan cinta itu buah dari keimanan, bahkan jadi puncaknya iman. Makanya kalau ada orang yang belum punya rasa cinta, dia nggak akan ngerasain kalau iman itu manis gitu. Kalau kita pernah lihat ngelihat orang, atau mungkin kita pernah ngerasain sendiri jadi seseorang yang luar biasa gara-gara jatuh cinta. Kenapa kita nggak penasaran
gimana kita jatuh cinta ke Allah gitu ya. Jatuh cinta ke makhluk aja orang bisa segitunya ya. Kayak pernah di adegan film Dilan gini. Pas si Dilan teh gini bilang ke si Milea, jangan bilang ada yang menyakitimu, nanti orang itu akan hilang. Gitu ya. Tuh sampai segitunya ya, bakal teh bisa sampai nekat si laki-laki oke gitulah. Itu gara-gara karena apa? Karena cinta ya. Nah, jadi wajar kalau ada sahabat atau misalnya zaman Rasul gitu yang rela berkorban demi cinta Allah dan Rasulnya, rela pasang badan buat melindungi Nabi. Dan dari kita tahu maksudnya dari kalangan laki-laki banyak ya yang berkorban untuk Nabi. Bahkan dari perempuannya juga ada namanya kalau nggak salah Ummu Umaroh yang menjadikan tubuhnya sebagai tameng di perang Uhud. Nah, di perang Uhud sampai ada sekitar 26 bekas tebasan pedang gitu ya di tengkuknya. Terus hampir aja si lehernya teh putus gitu ya. Saking banyaknya. Itu teh karena apa? Karena melindungi Rasulullah. Dan itu karena cinta juga ya. Kenapa kita kadang segitu gampangnya jatuh cinta ke orang yang baru kita lihat ya, padahal baru ketemu gitu ya, baru lihat dan kadang udah merasa cocok gini. Kayaknya itu teh jodoh ana misalnya gitu ya. Tapi kenapa kita nggak penasaran gimana rasanya jatuh cinta ke Allah? Gimana jatuh cinta ke Nabi? Padahal Allah yang menciptakan kita dari sejak kita di kandungan ibu kita sampai sekarang. Tapi kayaknya nggak ada rasa gitunya, datar ya gitunya. Seharusnya patutnya kita sedih gitu, intinya mah prihatin. Kita mengharapkan cinta ke makhluk, tapi padahal kalau Allah belum menghendaki pasti gitulah, rasa itu nggak ada, bakal tetap begitunya, nggak ada perubahan kalau jika Allah tidak menghendaki gitulah. Nah, terusnya si yang tadi Ummu Umaroh teh melindungi Nabi kita. Udah selesai perang itu langsung yang lainnya teh dibawa ke tenda buat diobati, termasuk Rasul dan Ummu Umaroh dan yang lainnya. Karena Rasul juga kena gigi gerahamnya sedikit gitu. Terus pipinya kena tombak. Terus setelah diobati Rasul teh datang mencari Ummu Umaroh. Cenah di mana yang tadi melindungi Nabi cenah. Langsung Nabi teh datang ke tendanya Ummu Umaroh. Assalamualaikum ya ahli ikhtibar cenah, wahai semoga keselamatan kepada penghuni tenda. Pas Ummu Umaroh mendengar salam Nabi, pas itu teh si Ummu Umarohnya teh lagi baru diobati gitulah, menuju istirahat dan sedang merintih kesakitan gitu ya, karena bekas luka-luka yang tadinya. Pas dengar salam dari Nabi langsung bangun, ngerejat langsung ke hadapan Nabi. Waalaikumsalam ya Rasulullah cenah gitu. Rasul teh langsung nanyain cenah, gimana keadaan kamu gitu lah intinya. Belum dia dijawab sama Ummu Umaroh udah nanya balik ke Rasul. Rasul gimana cenah? Langsung gitu gini, saya gak apa-apa kata Rasul teh gitu. Kalau Rasul gak apa-apa, saya juga gak apa-apa. Kalau Rasul sakit, saya jauh lebih sakit cenah kata si Ummu Umaroh. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Kalau bukan karena kekuatan cinta itu luar biasa. Jadi mintalah ke Allah ya Allah gitu ya, karuniakanlah cintamu dan cinta orang yang mencintaimu gitu ya. Ketika kita mengharapkan cinta dari makhluknya, maka perlu renungkan, sudahkah cinta kita sempurna untuk Allah yang menciptakan kita dan menciptakan setiap rasa yang kita rasakan? Maka seharusnya yang pantas kita cintai adalah Allah dan Rasulnya sebelum makhluk yang lainnya.